Selamat pagi ya teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya mau melakukan tes swab lagi ya, tes swab mandiri. Karena saya rencananya kan tanggal 21 mau pulang ke Indonesia. Dan hari ini rencananya saya mau tes swab PCR. Jadi sebelum saya ke pemerintah untuk tes swab PCR, nggak ada salahnya kalau saya tes swab mandiri dulu. Jadi biar tahu kondisi kita itu nanti positif atau negatif. Kalau dari fisik sih, saya merasa positif thinking ya, itu negatif. Tapi lebih dipercaya lagi atau diyakinkan diri kita sendiri, yaitu dengan melakukan tes swab mandiri. Nah ini ya, saya pakai tes swab ini dari Mbok Diana ya. Terus saya buka dulu, saya sobek-sobek dulu. Terus di dalamnya di sini sudah ada apa aja? Seperti biasa, botol yang sudah ada cairannya ya. Ini botol yang sudah ada cairan, dan ini adalah alat untuk lubang ini ya, bulu perindunya yang nanti kita gunakan untuk mengulik-ngulik ujung hidung kita. Nah ini, terus plastik buat sampah untuk bulu perindu selepas kita ogro-ogro irung. Nah ini, dan ada buku panduan seperti biasa. Buku panduannya lengkap dan jelas sekali ya, bahasa Cina dan bahasa Inggris. Terus terakhir, ini adalah alatnya, alat tes yang bisa mendeteksi apakah kita positif atau negatif. Oke. Nah yang pertama kita buka dulu ya. Nah, kita buka, ini adalah garisnya seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita taruh dulu. Nah di sini. Terus oke, bismillahirrahmanirrahim. Saatnya kita eksekusi. Kita buka dulu bulu perindunya. Oh, dari sini bukanya. Oke, seperti ini ya. Bim salah bim. Hahaha, ini yang marak sekali di tahun 2022 ya, bulu perindu, karena hampir 50% penduduk Hong Kong sudah positif, dan mayoritas hampir semua penduduk Hong Kong pasti melakukan tes swab mandiri antigen seperti ini. Oke, kita tes dulu. Oh ini nanti buat bukanya, terus ini masukin. Oke sip, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum saya mau memasukkan bulu perindu, saya akan tarik nafas dulu, dan di saat saya putar-putar sekitar 20 kali putaran di lubang kanan dan kiri, saya pasti tarik nafas supaya tidak hacing kayak gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, wes angel temen tuturamu, angel temen tuturamu. Yang kanan sudah, tinggal yang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan ini masukkan ya bulu perindunya, masukkan ke dalam lubang cairan yang sudah disiapin sekitar 20 kali putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21. Oke, ini udah siap. Kita angkat bulu perindunya, terus kita tutup dulu. Nah ini tadi ada sampah. Nah ini sampah buat naruh bulu perindunya. Virusnya gak nyebar. Oke, nah kita amankan seperti ini bulu perindunya, dan saatnya kita masuk ke tes ini ya. Oke teman-teman, nah ini alatnya.
Kita tetesin ya. Kita tetesin di sini. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Cukup. Kita tutup. Kita masukkan ke dalam sampah yang sudah disediapin. Nah. Kita amankan di sini. Kalau kita amati, ini udah berjalan. Nah, nih dia lagi jalan ya teman-teman, kelihatan ya. Di sini sudah ada ketentuan yaitu ditunggu kurang lebih 15 menit. Nanti hasilnya seperti apa? Kita tunggu dulu ya. Dan sudah 15 menit ya, kita menunggu hasilnya. Ini ya, ternyata hasilnya negatif teman-teman ya. Ini negatif. Ini hasilnya negatif COVID-19 ya. Alhamdulillah. Awal proses perjalanan mau pulang ke Indonesia, alhamdulillah buat hati tenang ya, walau kita masih belum PCR ke pemerintah Hong Kong. Sekarang masih PCR, sekarang masih tes swab mandiri lewat antigen seperti ini. Oke. Nah, ini hasilnya negatif ya. Teman-teman lihat nggak? Nah, ini negatif. Nanti akan saya kasih tanggal hari ini supaya bisa dibuat bukti bahwa saya juga negatif. Oke, sebelum saya masuk ke PCR ke pemerintah Hong Kong, saya akan manggil suami saya untuk sekalian yaitu tes swab mandiri. Dan di sini saya membaca pengumuman dari KJRI Hong Kong karena sebelum pulang saya juga harus menyiapkan ya. Nah, ini yang saya baca lewat Facebooknya KJRI Hong Kong. Jadi persyaratan kalau kita mau pulang ke Indonesia yaitu 48 jam sebelum penerbangan, sebelum keberangkatan itu kita harus membawa yaitu hasil tes swab PCR yang dinyatakan negatif dari negara awal. Jadi Hong Kong. Jadi kita harus tes swab karena untuk memenuhi syarat penerbangan ya, harus tes swab PCR yang hasilnya itu tidak kurang dari 48 jam kayak gitu. Nah, kalau hari ini kita tes swab, besok hasilnya. Besok hari Minggu, Senin saya berangkat, insya Allah mudah-mudahan aman. Terus membawa surat vaksinasi ya, sertifikat surat vaksin bagi teman-teman yang sudah vaksin. Jadi ini penting sekali ya. Alhamdulillah saya dan suami saya sudah melakukan suntik vaksin yang ketiga, jadi udah lunas, nggak punya utang kayak gitu. Terus untuk karantina ini wajib dilakukan. Nah, kabar berita tapi masih belum ada pemberitahuan informasi dari pemerintah Hong Kong ya, atau pemerintah KJRI Hong Kong ya. Nah, apakah kita bebas karantina atau tidak? Tapi sesuai data yang saya baca hari ini adalah dikeluarkannya di awal Februari kayak gitu ya. Bagi teman-teman yang sudah melakukan vaksin 3 kali, jadi untuk karantina cukup 3 hari saja. Bagi teman-teman yang sudah melakukan vaksin cuma 2 kali, itu karantina 5 hari. Bagi teman-teman yang belum melakukan vaksin di negara awal atau negara asal, itu teman-teman harus melakukan karantina 7 hari. Dan kabar berita katanya Indonesia sudah bebas karantina. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagaimana, nunggu update yang saya alami nanti ya di tanggal 21 Maret. Dan untuk penerbangan, Indonesia sudah menerima penerbangan internasional. Yang pertama seperti biasa Jakarta ya, Bandara Soekarno-Hatta itu sudah bisa, dari dulu pasti sudah bisa ya, Soekarno-Hatta. Itu yang kedua adalah Juanda, Jawa Timur, Surabaya ya. Bagi teman-teman yang mau pulang untuk daerah Jawa Timur bisa turun Surabaya, sudah bisa dibuka ini, bandaranya udah normal. Terus yang ketiga yaitu Bandara Ngurah Rai, Bali. Nah, ini juga sudah turis-turis sudah pada masuk ke Indonesia lewat jalur Bali ya teman-teman.
Dan yang keempat yaitu Hang Nadim, Kepulauan Riau, luar biasa. Jadi pasti kalau Kepulauan Riau nggak tahu nanti pesawatnya itu apakah nanti dari nggak usah melewati Jakarta dulu atau gimana, saya kurang tahu. Tapi kalau saya itu adalah tujuannya Hong Kong ke Bali. Saya turunnya di Bali karena kemarin cari tiket alternatif yang paling murah itu adalah Bali karena saya Jawa Timur ya, Kediri. Jadi saya mau turun lewat Bali karena saya cek-cek harga tiket kemarin. Kalau mau ke Surabaya itu pertama jarang ada penerbangan, yang kedua harganya melambung tinggi, dan yang ketiga saya cek Bali itu lebih murah dan rutenya sangat gampang. Hong Kong, Singapura, Singapura, Bali. Jadi nggak pakai lama kayak gitu. Terus ini penerbangan yang bisa untuk mengantarkan kita jalur internasional yaitu Raja Haji Fisabilillah Kepulauan Riau. Wow, Riau ini udah masuk internasional ya penerbangannya. Oke. Terus yang kelima yaitu Samratulangi, Sulawesi Utara ya, Samratulangi. Ini juga sudah bisa untuk masuk ke internasional. Dan yang terakhir yaitu Zainuddin Abdul Masjid, Nusa Tenggara Barat, NTB. Wow, luar biasa ya. Indonesia sudah membuka jalur internasional yaitu lewat bandara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandara. Itu sudah bisa untuk kita keluar masuk internasional. Jadi bagi teman-teman yang kepengen pulang ke Indonesia, bentar lagi kan sudah mau puasa dan Lebaran tuh, nggak ada salahnya lah kita jangan dihantui dengan kepanikan atau ketakutan dengan adanya virus, karena virus ini menurut saya nggak akan berakhir secepat mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang kepengen puasa di Indonesia di rumah bersama keluarga tercinta atau kumpul di saat kita Lebaran, monggo silahkan. Nanti kalau teman-teman mungkin untuk meyakinkan atau memastikan apakah perjalanannya itu aman atau tidak, bagaimana pengalaman nanti, teman-teman tonton terus ya video saya. Oke, saya akan panggil bojoku untuk tes swab karena dia belum tes swab. Oke, kita panggil bojo saya. Dadar guling, darling. Saatnya tes swab, darling. Tunggu ya, bojoku datang. Oke, friend, bojoku sudah datang. Saatnya tes swab ya. Ini hasil stay at home. Ini hasilnya ya, stay at home. Hampir 3 minggu stay at home. Iki kene, telah kene se. Oke, bulu perindu. Buka. Bulu perindu. Tapi ya. Nah, tarik nafas ben ke ajing-ajing. Goblek iki kegeden aku grok-groke. Oh. Alah. Oh, grok irunge. Satunya. Oke, masukkan ke lubang buaya. Nih, putar-putar. Mari iki ngene dogrok-grok neh nang kono. Kurang lebih 20 kali putaran. Seperti ini ya. Grok. Lu lampune ndi iki? Oke, terus habis itu kita cari ini tempat sampahnya. Kita angkat bulu perindunya. Oke, dan kita masukkan ke lubang ini, ke tempat sampah. Ngarah rasanya. Oh, grok-grok iku wedi. Tutup seperti ini. Kita buka pentilannya dan kita teteskan nih ya, punya ibu cuku. Kita teteskan dan kita lihat sini. Oke, J loro telu papat limo. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini masih jalan, mungkin belum bisa dilihat, nanti kita tunggu kurang lebih 15 menit. Iya, mau telepon anak hasilnya Bali. Karantina apa enggak? Enggak. Mosok? Enggak ada PCR. Enggak ada PCR, enggak ada karantina. Kok belum ada info ya, Hong Kong?
biasanya ada update informasi tentang karantina penerbangan masuk ke Indonesia. Ya konten cek turu. Entut. Gemuk ah? Hah? Gak sterek nah? Seret. Sterek. Biar. Oke, udah Hasilnya kelihatan apa? samar-samar. Ini mau mulai pentul. Oke, pentilnya. Oke. Ini kita tutup. Nah, ini kita taruh dulu ya teman-teman, karena harus menunggu kurang lebih 15 menit untuk mengetahui hasilnya positif atau negatif. Oke, kita taruh dulu. Dan ini kita masukkan lagi ke tempat sampahnya. Wes berarti aman, gak ada karantina. Si Nana ngomong Bali. Pajak masih ada. Tetap lah. Oke teman-teman, nah ini ya sudah 15 menit dan hasilnya nah ini hasilnya ya, alhamdulillah negatif. Oke, ini adalah hasil tes swab saya dan bojo saya hari ini, pagi ini, sebelum kita berangkat tes swab PCR di pemerintah Hong Kong. Bagi teman-teman yang mau melakukan perjalanan pulang ke Indonesia, semoga sehat walafiat dan ketemu di Indonesia. Bye-bye darling. Bye.